Mungkin ada yang tahu bahwa kita juga ada yang namanya radiola milk sisel. Nah, biasanya penyakit kalau misalnya kita ada gangguan di hati, di liver, itu nggak berasa sakit loh. Nggak berasa sakit sama sekali. Begitu diperiksa ke dokter, ternyata dia kanker hati udah sampai apa stadium terakhir biasanya kan gitu kan. Karena apa? Karena di hati kita, di liver itu nggak ada sel sarafnya. Jadi misalnya dia maksudnya dalam keadaan rusak atau nggak baik, itu kita nggak akan berasa sakit karena dia nggak ada sel saraf gitu loh. Sedangkan hati kita tuh kan kerjanya banyak ya. Paling kita kalau misalnya hati kita tuh nggak lagi dalam keadaan sehat itu rasanya apa? Eh, cepet capek, cepet capek atau bibirnya jadi kayak warnanya hitam, kulitnya agak gelap. Itu biasanya hatinya nggak bagus gitu loh, livernya. Nah, apa yang membuat liver kita itu nggak baik itu misalnya oh karena saya nggak minum alkohol, saya nggak merokok, berarti kan hati saya baik-baik aja. Itu enggak. Jadi liver kita atau hati itu juga pengaruh misalnya karena stres atau kita makan-makan obat-obat, sering makan obat, cungkoyo atau herbal-herbal atau misalnya apa eh, obat-obatan atau misalnya pakai kimia-kimia itu juga kenanya di hati sama ginjal biasanya. Karena apa? Hati itu kan dia kerjanya apa? Kerjanya mendetoks, mendetoks kan, mengini apa namanya mendetoks racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi organ terbesar di tubuh kita 1 hingga 1,5 kilo beratnya itu dia tugasnya tuh banyak banget. Dia menyimpan nutrisi, terus habis itu juga detoksifikasi gitu kan. Jadi dia ini di sini kerjanya itu mengurai hormon juga metabolisme gitu, model metabolisme insulin. Insulin itu juga dari hati sini mengatur energi tubuh karena dia pemanfaatan dan penyimpanan nutrisi. Jadi kayak misalnya glukosa kita yang berlebihan itu akan disimpan di dalam hati. Nanti kalau misalnya tubuh kita itu kekurangan energi, capek gitu kan, dia akan mengeluarkan gitu kan supaya akhirnya glukosanya keluar diproses menjadi energi. Nah, terus habis itu produksi empedu dan ekskresi limpah tubuh, detoksifikasi, mengurai alkohol, obat-obatan, dan zat beracun lainnya. Terus memperkuat kekebalan tubuh dan tindakan sterilisasi. Terus membantu pencernaan dengan memproduksi cairan empedu. Karena apa? Dia memproduksi cairan empedu dan dari empedu ini dia akan mengurai lemak. Nah, jadi tugasnya, kerjanya hati kita tuh banyak loh. Gitu. Dia udah paling gede emang. Terus habis itu juga dia apa tugasnya itu banyak gitu. Dan dia tuh kan warnanya katanya merah ya. Merah itu karena dia menyimpan darah juga. Jadi kalau kita kekurangan darah juga dia yang membantu apa namanya mengeluarkan darahnya gitu. Nah, jadi hati kita itu kerjanya dia tuh banyak gitu loh. Nah, akhirnya kadang kerjanya tuh berat. Kita nggak sadar kalau dia tuh kerjanya berat gitu kan. Apalagi kalau kita suka makan yang apa obat-obatan gitu. Nah, dia juga misalnya yang suka minum alkohol atau yang suka stres gitu juga musuh terbesar untuk penurunan fungsi di hati. Nah, jadi kita sebelum hati kita, liver kita itu sakit dalam keadaan nggak sehat, kita itu perlu menjaga kesehatan hati gitu kan. Karena apa? Biasanya setelah 70% rusak itu baru kita sadar. Kalau sadarnya kalau 70%, kadang malah udah lebih aja nggak sadar-sadar gitu kan. Nah, eh, kalau misalnya penyakit yang apa? Kalau misalnya hati kita atau liver kita ini nggak bekerja, apa yang terjadi? Banyak sekali gitu kan. Bahkan kerja di jantung itu juga jadi nggak baik gitu loh. Hmm. Nah, jadi
Hmm, kalau misalnya kan hati hati kita itu kerjanya dia dalam keadaan tidak baik, rusak, itu biasanya dia akan mengeluarkan AST atau ALT yang biasanya kalau kita apa namanya kalau kita kita apa namanya kita check up ya, check up gitu tulisannya GOT atau GPT ya. GOT. Itu apa sih? Itu sebenarnya dia tuh enzim yang ada di dalam hati. Jadi karena keadaan hati kita itu nggak bagus, liver kita nggak bagus, maka enzim ini bocor, dia masuk ke dalam darah. Makanya begitu dites darah, oh kandungan dari AST, ALT-nya kok tinggi gitu loh. Nah, itu GOT, GPT, GOT, GPT ya. Nah, itu makanya bisa dilihat, oh, hatinya dalam keadaan tidak baik karena enzimnya bocor gitu kan. Nah, jadi peningkat di sini, nah, etomi itu ada yang namanya suplemen untuk khusus untuk liver. Nah, apalagi orang Korea kan dia orang apa namanya suka minum alkohol ya. Nah, jadi kesehatan liver itu penting banget gitu loh, kesehatan liver. Nah, jadi milk sisal ini termasuk salah satu suplemen penting sih kalau di Korea sini gitu loh. Nah, ini eh dia kandungannya kan apa? Milk sisal itu karena mengandung silimarin, silimarin, terus radiola, radiola untuk membantu kelelahan atau stres gitu dan vitamin B kompleks. Hmm. Nah, apa itu milk sisal? Milk sisal ini bunga ini. Tumbuhan ini milk sisal namanya karena dia itu mengandung apa? Silimarin. Nah, silimarin itu bagus untuk antioksidan, antioksidan dan melindungi sel-sel di hati dan radika bebas. Dia itu juga membantu untuk memperbaiki hati hati kita tuh yang rusak gitu loh, liver yang dalam keadaan rusak itu dia membantu untuk membuat misalnya supaya kayak misalnya apa kita luka itu dia menyembuhkan ya, menyembuhkan hati yang rusak gitu loh. Nah, jadi ada kandungan silimarin ini. Nah, terus habis itu hmm, nah, di sini hasil tes, hasil tes ketika silimarin diberikan kepada orang-orang dengan tingkat liver yang tinggi, GOT sama GPT-nya. Hmm, itu itu ternyata hasilnya GOT sama GPT-nya itu menurun gitu loh, menurun. Jadi fungsi hatinya membaik kan, membaik gitu. Nah, ini di sini GOT, GPT itu adalah enzim yang terdapat pada sel hati. Jadi ketika sel hatinya itu rusak, maka dia apa keluar bocor kan ke dalam darah, maka kadarnya itu meningkat gitu. Nah, sejak minum silimarin ini ternyata GOT, GPT-nya itu menurun gitu loh setelah 4 bulan. Nah, terus udah ada juga kandungan radiola. Radiola itu apa? Ini tumbuhan ini. Radiola itu bagus untuk menghilangkan rasa lelah akibat stres gitu. Karena kalau misalnya kita sering capek atau stres itu juga mempengaruhi kerja kerja hati atau liver kita tuh jadi berat gitu. Nah, terus habis itu juga mengandung vitamin B karena hati atau liver itu dia suka vitamin B gitu loh. Vitamin B itu bisa apa membantu untuk metabolisme B1 membantu metabolisme karbohidrat dan energi. Terus habis itu vitamin B2 memproduksi energi dalam tubuh dan B6 untuk pemanfaatan protein dan asam amino untuk menjaga kadar homosistein normal dalam darah. Terus habis itu juga ada kandungan asam pantotenat itu untuk metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein serta produksi energi. Ini adalah kandungan utamanya, ya kan? Nah, terus ada bahan-bahan tambahan pelengkap, yaitu brokoli. Brokoli, kandungan brokoli vitamin C itu untuk membantu kelelahan, kunyit, antioksidan yang tinggi, Cordyceps sinensis, ini kayak apa sih? Kayak jamur ya, jamur.
Terus ada inositol, niacin. Niacin ini vitamin B3 untuk energi. BCAA dan kolin membantu detoksifikasi kolin ini. Nah, jadi tes pada manusia ekstrak setelah dia mengkonsumsi radiola ya. Radiola itu kelelahan dan berhubungan dengan stres. Nah, itu menunjukkan eh, gejala kelelahan sama stresnya itu berkurang gitu. Berkurang. Nah, jadi kalau menurut penelitian bahwa emang di Korea sini tingkat kesetresannya tuh paling tinggi sampai 95%. Nah, itu artinya apa? Mengganggu untuk kesehatan hati. Oleh sebab itu, sebelum hati atau liver kita itu rusak atau misalnya bermasalah, kita harus menjaga dengan minum milk sisel ini gitu. Jadi saya punya suami juga karena dia di budaya Korea ini kalau ketemu orang kan harus minum nih, harus minum dulu itu apa dia punya liver GOT GPT-nya tuh tinggi banget gitu loh, tinggi di dalam livernya itu ada kayak bola se apa namanya eh gumpalan ya sebesar bola gitu telur. Nah, itu gede banget. Nah, terus habis itu kata dokter, ini kalau didiamin nanti bisa berkembang menjadi kanker, kanker liver gitu kan. Nah, itu udah ketakutan. Nah, sejak itu dia saya kasihkan hemohim sama milk sisel ini, dua ini gitu loh. Milk sisel sama hemohim saya kasih terus karena dia merasa bahwa tubuhnya livernya itu nggak bagus, jadi dia tes kan, melakukan medical test itu setiap tahun, dan setiap tahun setelah dia tes itu yang tadinya bolanya gede itu mengecil, terus GOT GPT-nya juga terus menurun sekarang di tingkat normal gitu loh. Padahal dia juga masih minum sih gitu. Nah, tapi itu yang menjaga kesehatan hatinya yaitu hemohim dan milk ini. Yang dulunya tuh gampang capek dan bibirnya itu hitam, sekarang udah mulai merah gitu. Nah, jadi penting untuk menjaga ya, menjaga kesehatan liver karena eh, sebenarnya kayak apa namanya kalau kita telat menyadari bahwa oh liver kita bermasalah, itu biasanya kebanyakan orang telat ya menyadari. Nah, itu dia udah maksudnya susah untuk diperbaiki dan juga banyak yang akhirnya meninggal gara-gara gitu livernya dalam keadaan ternyata pasti ketahui itu oh ini udah dalam keadaan level terakhir gitu karena ya gitu dibilang liver itu tidak ada sel saraf jadi kita nggak berasa sakit. 구독, 좋아요 눌러주세요.